What in the world do chemical engineers do? Make life-saving medicines accessible to everyone. Develop and deliver new energy sources safely and responsibly. Eliminate plastic waste from our oceans. When it comes to getting things done, chemical engineers have a pretty full to-do list. We do the math, science, and engineering to make medicine accessible, water drinkable, air breathable, the deep thinking to make the environment sustainable, systems affordable, safety reliable. We make discoveries scalable, and the inconceivable feasible. So what in the world do chemical engineers do? We take things that have never been done and get them done. For good. AICHE, doing a world of good. Karena saat ini misalnya ada pandemi, kita melihat suatu masalah, kita melihat suatu kesulitan. Nah, teknik kimia harus bisa melihat celah bagaimana suatu obat dan sebagainya dapat di mass production sehingga masyarakat itu bisa menjangkau. Jadi kalau ilmuwan saintis, Bapak Ibu Saudara, membuat suatu percobaan di lab, kemudian dicoba ke berbagai macam hewan dan sebagainya, dan terbukti bisa, itu belum menjadi jawaban bagi masyarakat. Tapi pada saat itu bisa diproduksi skala besar, harganya cukup terjangkau, dapat dijangkau oleh semua masyarakat, dalam waktu sesingkat-singkatnya tersedia dalam jumlah besar, maka itu dinyatakan bahwa itu dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, siapa yang bisa membuat proses itu dari skala lab ke skala komersial, itu teknik kimia. Memang teknik kimia nggak berdiri sendiri. Kalau misalnya dikatakan bahwa, loh, kalau gitu semua pabrik teknik kimia aja dong. Enggak, pasti ada sarjana teknik yang lain. Misalnya untuk instalasi kita butuh teknik sipil dan sebagainya. Tetapi proses itu sendiri untuk mengembangkan dari skala kecil ke skala besar, itu adalah teknik kimia. Kita sekarang juga banyak isu tentang energi. Bahan bakar fosil itu semakin limited, ya semakin harganya menaik terus. Nanti orang semakin susah mendapatkan bahan bakar. Nah, teknik kimia melihat itu suatu kesempatan, opportunity, di mana kita bisa membuat energi terbarukan dari biomasa diubah menjadi bahan bakar, atau dari plastik yang menjadi masalah menjadi suatu jawaban. Nah, itu adalah teknik kimia. Lingkungan yang kotor, apakah kita cuma tinggalkan aja? Nggak bisa seperti itu, kita harus bisa mengolahnya. Itu juga salah satu bidang dari teknik kimia. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya obat bisa terjangkau, kemudian air minum bisa dapat dinikmati oleh semua masyarakat dengan harga yang terjangkau juga. Lingkungan yang dapat dinikmati anak cucu kita, itu semua bagian dari teknik kimia. Teknik kimia nggak hanya berkecimpung dalam memperbesar proses saja, tetapi kita juga harus memikirkan secara ekonomis, dapat dijangkau oleh masyarakat, dapat diterapkan dengan reliable, dan juga affordable. Jadi itu adalah bagian dari teknik kimia. Dalam satu kata yang merangkum, chemical engineering atau teknik kimia itu adalah suatu inovasi menjadi suatu aksi. Jadi kalau di teknik kimia Widya Mandala itu juga ada bidang technopreneurship. Apa itu ya? Itu di mana mahasiswa kita dilatih berpikir kreatif, membuat inovasi, melihat kebutuhan masyarakat. Sehingga masyarakat itu dapat mempunyai alternatif jawaban. Dan juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa nantinya ke depan berproses membuat suatu lapangan pekerjaan dengan membangun suatu industri, pabrik, baik skala kecil, besar, ataupun menengah. Jadi itu di bidang technopreneurship.
Nah, eh, masyarakat modern itu pasti bergantung kepada kimia dan biokimia. Kita nggak bisa memungkiri, sekitar kita itu pasti ada kimia. Kita aja menghirup udara, oksigen, dan komponen yang lain itu merupakan kimia. Jadi, kimia ada di sekitar kita. Nah, bagaimana teknik kimia itu adalah bagaimana kita membuat sesuatu yang kebutuhan kita sehari-hari, misalnya makanan, minuman, clean water, obat-obatan, dan sebagainya, itu dapat terjangkau oleh masyarakat luas dan dapat dinikmati dengan harga yang cukup murah, ya. Jadi itu adalah bagian dari kita, teknik kimia, bisa mewujudkannya. Teknik kimia ini belajar apa ya? Kimia aja kah gitu. Kalau biasanya siswa SMA, waduh kimia susah ini. Teknik kimia itu perpaduan dan kebanyakan itu adalah matematika, fisika atau digabung dalam sains dan engineering. Dan juga dapat mempertimbangkan economically, secara ekonomis. Jadi kalau misalnya cuma menyediakan proses, ini sangat bagus, tapi harganya sangat mahal, itu tidak bisa dijangkau. Kalau teknik kimia juga harus mempertimbangkan faktor ekonomisnya. Survei dunia, Bapak Ibu bisa melihat atau adik-adik juga melihat di Google dan sebagainya, sarjana teknik kimia itu highly available, jadi banyak dicari. Jadi semua pabrik bisa dimasuki oleh sarjana teknik kimia, baik dalam pabrik farmasi, industri pangan, pabrik petroleum dan gas, air dan sebagainya, itu pasti bisa. Kenapa? Ya karena kita di prosesnya, itu bagian pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Top 5 highest paying job, ini survei dunia ya Bapak Ibu, dan juga top 3 growing global profession. Jadi selama manusia hidup dan berkembang dan masyarakat itu sangat banyak, maka kita di teknik kimia akan terus berkarya. Dan ini adalah career opportunity dari teknik kimia, banyak macamnya. Mungkin ada yang bertanya, kok ada finance management and consulting, itu apa ya? Karena kalau misalnya suatu industri atau pabrik mau mengajukan kredit ke bank, untuk melihat suatu industri atau pabrik ini sehat atau enggak, teknik kimia bisa melihatnya. Dari apa? Dari neraca massa dan panasnya, dari prosesnya. Kalau efisiensinya tinggi, ya berarti sehat. Nah, itu salah satu poin di mana suatu banking itu bisa mempertimbangkan untuk memberikan kredit, dan banyak lagi bidang pekerjaan lainnya. Jadi itu dari saya tentang pengenalan teknik kimia. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa wave hand atau bagaimana Bu Ani? Oke, terima kasih Bu Feli untuk presentasinya. Oke, untuk Bapak, Ibu, teman-teman, kakak, adik, semua yang masih ada yang punya pertanyaan, tolong ditahan dulu ya, dikumpulkan dulu, bisa dituliskan lebih dulu di kolom chat kalau takut lupa. Nah, nanti akan kita bahas semua di sesi terakhir, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, Bu Feli, terima kasih untuk perkenalannya tentang teknik kimia. Nah, tadi sempat ada kata kunci nih, semua industri bisa dimasuki. Wah, kok bisa ya, hebat sekali gitu ya kesannya. Nah, Bapak Ibu, kita akan membahas lebih dalam lagi. Kebetulan di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya juga punya jurusan teknik kimia. Nah, setelah hadir seorang narasumber pada malam hari ini, yaitu Bapak Sandi Budi Hartono. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Teknik Kimia di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, silakan Bapak Sandi memperkenalkan lebih dulu mengenai jurusan teknik kimia di Widya Mandala, program-programnya ada apa aja sih, dan kira-kira kalau lulus dari teknik kimia Widya Mandala ini bagaimana? Nah, ini nanti kita sambungkan dengan tadi penjelasan yang diberikan oleh Ibu Felicia. Kepada Pak Sandi, saya persilakan. Terima kasih Bu Aning, selamat malam semuanya sebelumnya. Setelah mendengar penjelasan dan pengantar dari Pak Suryadi tadi, kemudian penjelasan yang mendalam ya, yang komprehensif dari Bu Felicia, kita bersama bisa mengetahui
tentang teknik kimia. Nah, teknik kimia dengan bidang yang luas sekali tersebut, termasuk di dalamnya kesempatan-kesempatan yang ada bagi siapapun generasi muda yang ada. Pada saat ini, teknik kimia Widya Mandala sendiri itu telah menginjak usia 34 tahun, di mana teknik kimia berdiri semenjak tahun 1986. Dan kemudian untuk berikutnya informasi lebih detailnya kita bisa melihat bersama. Ya, Teknik Kimia Widya Mandala Surabaya ini berada di bawah naungan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, dan berdasarkan data yang terbaru, Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya termasuk top 50 university, best university in Indonesia, gitu ya, berdasarkan data dari Kemendikbud, peringkat 46 dari kurang lebih 2.000 universitas yang ada di Indonesia. Dan Teknik Kimia Widya Mandala Surabaya telah terakreditasi A. Sehingga hal ini suatu hal paling tidak bisa dikatakan sebagai modal bagi jurusan teknik kimia untuk terus berkembang dan siap untuk mengikuti perkembangan teknologi teknik kimiaan seperti yang diuraikan tadi. Proses pembelajaran di teknik kimia yang bisa saya uraikan pada saat ini, untuk memperoleh gelar sarjana dengan berbagai atribut yang dibutuhkan pada saat mereka lulus, sehingga mereka diharapkan dapat berkompetisi, dapat memenuhi posisi atau peluang yang ada, baik di tingkat regional, nasional, dan internasional sesuai dengan visi dan misi dari teknik kimia. Maka pembobotan perkuliahan tersendiri, di situ terdapat major course, ya, mata kuliah utama yang berkaitan dengan keteknik kimiaan dengan persentase sebesar 60%. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan mata kuliah pilihan sebesar 15%, dan yang juga tidak kalah pentingnya adalah yang menentukan juga untuk karir para calon lulusan, ya, yaitu adalah karakter building sebanyak 25%. Diharapkan perpaduan yang ada tersebut cukup membekali mahasiswa dengan pengetahuan tentang keteknik kimiaan dengan nilai plus yang membedakan antara prodi jurusan teknik kimia yang ada di Widya Mandala dengan jurusan teknik kimia yang lain adalah salah satunya adalah keunggulan di bidang technopreneurship yang telah dijelaskan oleh Profesor Feli tadi, yaitu kombinasi gabungan antar kemampuan mahasiswa dalam mendalami bidang teknologi, ditambahkan inovasi di sana, dan kemampuan entrepreneur, yang diharapkan tentunya menghasilkan hal-hal baru, hal-hal yang positif, dan bisa memberikan sumbangsi bagi kemajuan bangsa. Diharapkan dalam kurun waktu 4 tahun atau terbagi dalam 8 semester, dapat dihasilkan lulusan yang memiliki karakter sebagai kreatif designer, critical thinker, dan memiliki kemampuan yaitu untuk problem solver. Tentunya itu yang diharapkan dalam 4 tahun tersebut. Dari hasil tracer study yang ada, peluang yang dapat diraih oleh lulusan dari teknik kimia sangat luas sekali. Sehingga dari komposisi awal yang sebagian besar kalau pada periode tahun 90-an bisa dikatakan bahwa lulusan teknik kimia itu akan melanjutkan karir di bidang proses industri, maka pada saat ini kalau dilakukan tracer study sangat menarik sekali. Proses industri tetap ada tentunya, ditambahkan dengan bidang-bidang baru sesuai dengan perkembangan teknologi dan tuntutan zaman, yaitu dengan adanya semakin tinggi persentase mahasiswa yang melanjutkan untuk studi lanjut. Karena mereka menyadari bahwa peluang yang lebih besar, kesempatan untuk bekerja di luar negeri, dan kesempatan untuk meraih karir yang lebih bagus. Kemudian juga persentase mahasiswa
persentase lulusan yang juga mendalami bidang entrepreneur. Jadi tidak hanya di proses engineer yang merupakan core dari teknik kimia, tetapi bidangnya terlalu luas sekali. Maka diharapkan dalam kurun waktu tersebut, mahasiswa dibekali ilmu, kemampuan, soft skill yang mencukupi, yang mendukung mereka, menggali potensi mereka seluas mungkin, sehingga diharapkan mereka siap pada saatnya untuk memenuhi tuntutan dunia kerja atau membuka peluang pasar sendiri berdasarkan teknologi yang mereka kuasai. Sehingga kalau kita lihat di sini, selain lulusannya langsung bekerja, ada kemungkinan juga untuk melanjutkan pada postgraduate program, di mana bisa kami informasikan juga, maka dalam beberapa periode mendatang, teknik kimia juga merencanakan untuk membuka program master studi dengan bekerja sama dengan beberapa universitas terkemuka untuk mewadahi semakin besar persentase dari mahasiswa untuk melanjutkan studi mereka dan membuka peluang yang lebih besar. Dari situ kemudian diharapkan kesemuanya ini menjadi satu kesatuan yang diharapkan tentunya adalah sosok insan yang bisa memiliki karakter sebagai global entrepreneur dan memiliki kesempatan peluang yang besar dengan pengembangan karir yang seluas mungkin. Tentunya kita mengharapkan alumni kita, lulusan kita, selain memiliki karir yang cemerlang, memiliki value integrity, dan kemampuan yang tidak bisa dilupakan adalah innovative thinker, dimanapun mereka berada, pada kesempatan apapun, pada posisi apapun mereka pada saat ini. Dan tentunya adalah kemampuan komunikasi dan beradaptasi pada segala kondisi. Terlebih pada masa-masa seperti ini kita menyadari sekali bahwa kemampuan adaptasi memang sangat diperlukan. Dan itu memang harus menjadi bekal bagi mahasiswa untuk mampu meraih yang mereka cita-citakan. Ketika tadi diuraikan bahwa peluang kerja dari mahasiswa teknik kimia itu begitu luas, tentunya jurusan teknik kimia harus berusaha mengakomodasi, paling tidak menjembatani, pengembangan dari talenta-talenta yang ada. Cukup menarik karena ketika saya harus mengelola dari jurusan teknik kimia dan setiap saat melihat mahasiswa yang yudisium atau kakak-kakak alumni yang lulus, hal-hal yang banyak di luar pemikiran sebelumnya karena penuh kejutan, karir yang mereka tempuh, kesempatan, peluang yang ada, itu sangat menarik sekali. Ada sosok mahasiswa teknik kimia yang cukup berhasil tentunya ketika sekarang bekerja di bidang penelitian dan melakukan penelitian terhadap material untuk bisa digunakan sebagai implant setelah proses surgery, ditanamkan untuk digunakan dalam proses drug release. Itu tentunya sesuatu yang sangat di luar dugaan saya tentunya, karena sebagai seorang teknik kimia yang difokuskan pada proses untuk inovasi merubah bahan baku, bahan mentah menjadi bahan jadi, produk jadi dengan desain inovatif, ternyata kesempatan itu sangat luar biasa. Maka yang saya lihat adalah alumni-alumni yang bertebaran di berbagai bidang, dan menarik sekali ketika nanti para alumni berkumpul bersama untuk men-sharingkan pengalaman-pengalaman mereka. Untuk hal tersebut, maka salah satu yang bisa dilakukan adalah selain menyelesaikan perkuliahan di teknik kimia, maka jurusan teknik kimia berusaha untuk memberikan elective course, mata kuliah pilihan yang paling tidak bisa membekali siswa sesuai dengan keinginan, karir yang akan mereka tempuh di kemudian hari. Ada 4 bidang. Yang pertama adalah proses teknologi, communication science, psychology, and business management. Dan untuk ketiga bidang yang terakhir kami bekerja dengan Vkom, Fakultas Komunikasi, Fakultas Psikologi, dan Fakultas Bisnis, di mana mahasiswa dapat menempuh minimum 10 SKS, 10 kredit, untuk mengambil mata kuliah pilihan yang bisa mereka padukan dengan ilmu keteknik kimiaan yang mereka telah kuasai, mereka combine dengan mata kuliah pilihan tersebut, sehingga memberikan nilai lebih, daya saing lebih bagi lulusan dari teknik kimia.
Adapun profil lulusan teknik kimia seperti yang saya uraikan tadi, kalau digambarkan seperti 4 hal yang tersebut ini, adalah sebagai proses designer, product developer, technopreneur, dan yang persentasenya juga meningkat seperti yang saya katakan tadi adalah global researcher. Jadi terkait dengan video pembuka tadi, sangat menarik sekali, karena teknik kimia yang erat kaitannya dengan petrochemical, proses industri, ternyata bisa melangkah kemana-mana. Ke drug delivery, kemudian ke renewable energy, dan ke berbagai bidang. Dan ini tercermin juga pada lulusan-lulusan kita, yang saat ini jumlahnya telah melebihi dari 1.000 lulusan, yaitu tercermin dari karir mereka yang ada, yang nampak pada 4 bidang ini, proses designer, product developer, technopreneur, dan global researcher. Untuk masa perkuliahannya sendiri, ada terbagi dalam 2 program. Kita memiliki 2 program, program regular program and international program. Di mana pada regular program, mahasiswa menyelesaikan 8 semester atau dalam kurun waktu 4 tahun tersebut untuk mempelajari mata kuliah teknik kimiaan dengan bidang-bidang pilihannya, dan kemudian dengan bekal-bekal yang lainnya seperti pengalaman untuk kerja praktek dan kesempatan untuk melakukan student exchange dan terlibat dalam engineering in action. Ini adalah kegiatan yang menarik karena engineering in action ini bukan hanya memberikan kesempatan mahasiswa untuk memberikan nilai lebih, nilai tambah kepada masyarakat sekitar, tapi yang membuat menarik engineering in action ini adalah mahasiswa diberi kesempatan untuk membentuk network. Karena ketika pelaksananya, engineering in action ini menggandeng beberapa universitas terkemuka seperti OIT, Osaka Institute of Technology, SIT, Shibaura Institute of Technology, dan juga National Taiwan University of Science and Technology. Sehingga mahasiswa di sana juga berlatih untuk mengembangkan soft skill mereka. Pada saat yang bersamaan mereka juga memberikan nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Dan mereka pada akhirnya dapat memperoleh gelar sarjana teknik. Selain itu kami juga memiliki international program, di mana programnya sama, sebenarnya 4 tahun, dengan pilihan diantaranya yang sudah berjalan saat ini, dan kami juga sudah mempunyai alumni lulusan dari program joint degree. Salah satunya adalah pembicara pada malam hari ini, Saudara Janet, di mana terdapat joint degree yang sebelumnya bernama, mungkin dikenal juga dengan double degree program, sekarang bernama joint degree program, dengan 2 tahun di Widya Mandala dan 2 tahun di Taiwan Tech atau NUST. Selain itu juga, ke depan kita memperhitungkan juga program internasional yang berlangsung di dalam internal teknik kimia. Jadi prosesnya 4 tahun di teknik kimia, dengan kesempatan-kesempatan yang ada, jadi perkuliahan diberikan dalam bahasa Inggris, kemudian kesempatan-kesempatan student exchange, international joint activity, dan berbagai peluang untuk kerjasama, maupun pengalaman untuk kerja praktek bagi para mahasiswa. Sehingga pada program joint degree, mahasiswa akan mendapatkan gelar sarjana teknik dan juga Bachelor of Science. Untuk kerjasama sendiri, para alumni dan kerjasama yang kita miliki di dalam negeri pada saat ini tersebar cukup merata dari berbagai industri. Ada beberapa jenis industri yang cukup mapan, ada pun yang masih baru dengan penuh inovasi, diantaranya Lautan Natural Krimerindo, PT UBS, Esa Sampurna Group, Hartono Istana Teknologi, dan masih banyak lagi. Kita juga menggandeng berbagai universitas, tentunya dengan Taiwan Tech, kemudian beberapa universitas di Taiwan dan di Jepang, dan kerjasama juga dengan universitas di Filipina dan juga di China dan di UK. Selain kegiatan-kegiatan yang bernuansa akademis dengan harapan tentunya menumbuhkan skill dan talenta dari mahasiswa, maka yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan mahasiswa mengembangkan kemampuan komunikasi dan bagaimana mereka bisa merasa nyaman untuk melakukan studinya di program teknik kimia bersama-sama dengan teman-teman yang lain,
membentuk jaringan, dan pada akhirnya menciptakan peluang karir bagi mereka. Bisa kita lihat di sini adalah teknik kimia pada saat ini ditopang dengan 9 laboratorium. Salah satunya adalah laboratorium analisa instrumen yang merupakan laboratorium unggulan, di mana di situ terdapat instrumen-instrumen yang bisa dikatakan terdepan ya untuk fasilitas laboratorium, karena berisi instrumen-instrumen yang cukup untuk dari segi pendanaan dibutuhkan dana yang tinggi, dan memang hasil dan kualitasnya sangat menunjang pengembangan penelitian dan ilmu pengetahuan. Kemudian kesempatan yang ada untuk mahasiswa melakukan pembelajaran bersama secara dalam diskusi, dalam kelompok, dan tugas-tugas mandiri yang diberikan, kesempatan yang ada tersebut tidak lain adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa soft skill dari para siswa yang ada. Dan ini adalah beberapa kegiatan seperti yang tadi dikatakan adalah joint activities dengan universitas-universitas yang ada. Mahasiswa terlibat di berbagai universitas yang ada di sini, nampak di foto-fotonya baik di Jepang, ya di Shibaura Institute of Technology dan di National Taiwan University of Science and Technology. Dan tentunya saya berharap tentunya dalam kurun waktu yang ada 4 tahun, mahasiswa calon siswa dapat benar-benar bertumbuh, berkembang dari segi kedewasaan, kemampuan, soft skill mereka, talenta-talenta yang mungkin belum terungkapkan, sehingga mereka bisa menempuh karir seluas mungkin, dan mereka dapat diwisuda, memperoleh gelar, dan menempuh karir yang lebih baik dan cemerlang. Terima kasih. Saya pikir itu, Bu Aning. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih, Bu Aning. Oke, terima kasih Pak Sandi. Wah, penjelasannya jelas sekali ya, dari A sampai Z. Tapi tenang aja Pak Sandi, nanti masih ada sesi tanya-jawab, jadi mohon tetap stay tune. Dan untuk Bapak, Ibu, teman-teman, kakak, adik yang sudah bergabung di sini, silahkan kalau ada pertanyaan bisa dituliskan dulu di kolom chat ya. Di hold sebentar, ditahan, nanti kita akan diskusi secara intens di belakang. Nah, last but not least, narasumber kita malam hari ini adalah seorang alumni yang tadi juga sudah sempat disebutkan oleh Pak Sandi ya, yaitu Janet Yaret ya. Janet ini bergabung dengan kami di program internasional yaitu Dual Degree Program di angkatan 2015 ya, dan saat ini sudah lulus dan sudah bekerja. Oke, untuk pertama mari kita lihat dulu video aktivitas dari Janet. I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Someday that it'll all turn out. You'll make me work so we can work to work it out. And I promise you, kid, that I'll get so much more than I get. I just haven't met you yet. I might have to wait, I'll never give up. Oke, itu tadi sekilas rangkuman video aktivitas dari Janet ya, dari foto-foto kegiatannya. Nah, karena Janetnya udah hadir di sini nih. Selamat malam Janet. Kita malam, bincang sejenak. Aduh, lama sekali ya udah ketemu. Gimana, Iya. sehat-sehat? Sehat, Mem. Puji Tuhan.
Oke nih Janet, tadi kan dari foto-foto yang ada itu kayaknya menarik sekali ya, apa istilahnya aktivitas yang dilakukan, kesannya tuh fun gitu loh. Dan mungkin banyak di antara kita tuh yang berpikir kalau masuk teknik kimia terus harus jadi orang yang kayak nerd gitu, yang maunya hanya jadi kutub buku yang belajar terus gitu ya. Padahal kalau dilihat dari foto-foto aktivitas Janet tadi itu kesannya banyak kegiatan yang menarik, yang tidak serta tidak melulu itu keilmuan yang kesannya berat dan seterusnya. Dan yang saya dengar ini Janet kan juga pinter dance ya, masih bisa nih bagi waktu sama dance-nya. Oke, silakan Janet, mungkin bisa di-share-kan ke teman-teman yang hadir di sini malam hari ini. Oke, sebelumnya terima kasih Mem Aning atas waktunya dan undangannya. Ya, mau langsung sharing aja sih. Kan aku kan join yang 2 Sebentar degree ya. program ya. Yang 2 tahun di WM dan 2 tahun di Taiwan. Nah, selama di WM itu aku tuh nggak melulu belajar sih. Memang benar pasti utamanya kan belajar. Cuman aku juga join ekstrakurikuler di kampus juga, join les nari juga, join Ormawa juga, yaitu BPM ya waktu itu ya. Nah, nggak mesti melulu belajar, tergantung cara kita membagi waktunya juga sih. Apalagi juga sama di WM itu, dosennya juga benar-benar ngebantu kita, di mana mau jam berapapun, selama dosen masih ada di ruangan, kita ketuk, pasti dia terima sih. Tadi juga ada fotonya kan, tadi mengunjungi lab-nya Pak Sur deh, kayak kalau nggak salah ya. Nah, itu kita juga lagi diskusi, nanya jawab sih soal pelajaran. Itu. Lalu memang selama perpindahan antara di WM dan NTUSI memang lumayan drastis ya, Mem ya. Kendalanya banyak dari bahasa, dari cara profesor ngajar di sana kayak gimana, terus adaptasi juga. Nah, itu memang awal-awal itu berat sih, Mem, di sana. Sempat ada culture shock nggak? Nah, untungnya WM kan nyediain program yang namanya summer camp ya. Jadi sebelum berangkat ke Taiwan, di tahun sebelumnya kita ada visit NTUSC itu selama 1 minggu kayak kalau nggak salah. Nah dari situ kita untung banget sih aku join itu. Jadi kayak nggak terlalu shock karena kita udah tahu apa aja yang harus kita prepare. Nah jadi di tahun kedepannya kita udah siap-siap nih bawa apa aja segala macam. Tapi kalau culture shock tetap ada, cuman nggak se-shock itu. Itu yang shock sih nilainya sih, Mem. Oke, jujur ya. Jujur. Tapi memang ya namanya juga butuh adaptasi. Ya, kita juga harus ekstra lebih keras sih. Untuk di semester pertama, tapi aku masih coba sih ikut ekstrakurikuler dance juga. Tapi di semester selanjutnya aku nggak bisa join karena udah harus join lab profesor ya untuk skripsi akhir gitu. Nah, itu mungkin Janet bisa cerita lebih detail ya tentang pengalamannya join di lab, lalu sempat dapat kesempatan untuk ke Jepang ya? Juga melakukan penelitian ya di sana ya? Iya. Jadi penelitian plus jalan-jalan gitu ya? Iya dong, Mem. Itu nggak boleh ketinggalan jalan-jalannya. Jadi, untuk ngelakuin skripsi, kita harus join salah satu lab-nya profesor. Itu kita jangan takut, kita sih sebelum join lab profesor, kita itu ditanyain sama profesornya, kita tertarik lab mana aja, dan kita ada lab tour juga. Nah, dari situ di lab tour kita bisa nanya-nanya, materinya apa sih, research-nya apa sih, karena benar-benar luas banget. Ada kayak bioteknologi, bioengineering, biomedical, lalu ada semiconductor juga, lalu ada wastewater treatment, dan kebetulan aku join yang di surface material. Tuh. Nah, di situ di situ sih aku ngerasa di dalam lab tuh bener-bener beda banget gitu, karena aku ngelakuin research bersama dengan murid master dan PhD. Dan kalau di labku, setiap minggu harus ada namanya lab meeting. Nah, di lab meeting itu kita ngedengerin tuh research-nya para anak-anak master sama PhD. Kita juga dituntut ngasih pertanyaan. Jadi kita dituntut untuk berpikir kritis gitu. Dan juga aku kan juga presentasi. Jadi aku juga latihan untuk berpikir satu step ke depan. Kira-kira kalau aku ngejelasin ini bakal ditanyain apa ya? Nah, itu sih. Itu sangat-sangat membantu banget untuk aku sampai sekarang ini. Nah, lalu aku juga dapat kesempatan 2 kali ya
tahun 2018 sama 2019 untuk exchange students. Yang pertama itu di Kyushu Institute of Technology. Itu selama 1 minggu lebih banyak main-main sih sama campus tour sih sebenarnya ya. Nah, itu full kebetulan dapat scholarship juga, disupport dari labku sama kampus yang di Jepang, sama pemerintahan Jepang juga. Tapi juga ada research-nya juga sih, Mem. Diperkenalkan juga 3D printing lah, segala macem, ya gitulah. Nah, Oke. Terus yang kedua, yang 2019. Iya, 2019 sebenarnya lebih seru karena lebih lama periodenya. Oh, oke. Selama 1 bulan di OIT, Osaka Institute of Technology. Nah, itu aku sebenarnya join lab profesional Profesor Masa, itu ngelakuin research full dari hari Senin sampai Jumat. Dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Wah, oke. Mantap deh. Research. Pengalamannya mantap berarti ya ini ya, Janet ya. Jadi nggak cuma sekedar iya, belajar di kelas, tetapi juga dapat pengalaman untuk melakukan penelitian di lab, lalu juga ini ya berkolaborasi dengan teman-teman dari banyak negara ya. Betul, betul. Betul. Karena Oke. Ada lagi yang mau di-sharekan ini, Janet? Kira-kira apa sih yang paling berkesan atau yang paling penting ya? Kalau misalnya seperti Janet ini ya, menjadi mahasiswa teknik kimia atau belajar ilmu teknik kimia. Mungkin bisa di-sharekan ke Bapak, Ibu, kakak, adik yang ada di webinar ini. Yang terpenting sih menurut aku harus nggak mudah menyerah sama smart working sih. Gitu. Karena untuk teknik kimia kan pasti nggak mungkin jauh dari yang namanya research. Nah, kita harus rajin-rajin baca jurnal, terus tahu titik mana sih yang bisa kita ubah. Maksudnya kita melakukan inovasi di titik mana, antara prosesnya atau antara alatnya, segala raw materialnya, gimana caranya biar menjadikan inovasi yang baru dan berguna untuk dunia sih. Tuh. Intinya. Oke, jadi kreatif, inovatif ya, itu kata kunci penting ya, Janet ya. Betul. Oke. Oke, terima kasih Janet untuk sementara apa istilahnya sharing dari Janet. Saya cukupkan di sini dulu ya, tapi jangan kemana-mana Janet, jangan pergi ya. Masih berlanjut nih. Kita masih punya kurang lebih 15 menit lagi Bapak Ibu untuk webinar kali ini. Kita akan lanjutkan sekarang dengan sesi tanya jawab dulu ya. Jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, teman-teman, kakak, adik silahkan bisa raise hand atau bisa dituliskan di kolom chat. Ya, untuk saat ini sudah ada 3 penanya ya yang dituliskan di kolom chat. Untuk yang pertama dari Ibu Chandrawati Nugraha. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah apa bedanya teknik kimia dan teknik industri? Wah, mantap sekali nih pertanyaannya ya. Memang kesannya sangat dekat kan, karena tadi di Bu Felicia juga udah menjelaskan bahwa teknik kimia itu deal dengan komersialisasi, which is juga close sama industri gitu ya. Nah, bedanya apa nih di antara keduanya? Lalu dari segi bahan ajar, peluang kerja, prospek masa depan. Oke, mungkin Pak Sandi bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Silakan Pak Sandi. Ya, terima kasih Bu Aning. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Dekan yang mengepalai Fakultas Teknik. Tetapi secara umum, saya nggak memberikan terlalu detail gitu ya. Tapi gambaran secara umum bahwa teknik kimia tadi sudah diberi gambaran gitu. Ada satu bidang, yaitu ketika kita secara umum menjelaskan proses industri, kemudian di bidang suatu usaha yang lengkap adalah adanya bidang produksi, kemudian bidang penjualan, dan untuk mengoptimalkan untuk profit yang diperoleh oleh perusahaan. Dan pada saat itu dimunculkan ide untuk teknik industri adalah untuk mengisi salah satu adalah missing link antara bidang proses dan optimasi ketika masuk ke bidang marketing atau penjualan. Sehingga muncul rumpun ilmu teknologi yang baru. Dan di situ maka lulusan teknik industri banyak bergerak di bidang PPIC dengan menjembatani antara keteknikan proses engineer tadi
dengan bidang-bidang yang berkaitan dengan marketing, sales, dan optimasi dari profit dari suatu industri. Tapi yang menarik juga, yang mungkin saya bisa tambahkan Bu Aning adalah bahwa di teknik kimia juga tentunya kita tahu bahwa teknik kimia seperti dikatakan Bu Feli juga diberikan materi engineering economics. Dan juga selain itu, apalagi di beberapa bagian kita berikan kesempatan mahasiswa untuk masuk ke bidang elective course yang lebih mendalam tentang manajemen, tentang juga komunikasi, tentang psikologi juga, bagaimana berkomunikasi dengan orang dan sebagainya, sehingga ketika mereka masuk ke dalam dunia industri, sebetulnya posisi itu juga bisa saya katakan bahwa teknik kimia cukup mengcover bidang-bidang yang ada. Jadi tanpa membahas lebih terlalu detail, tapi secara in general adalah gambarannya seperti itu. Kalau bisa dilihat awal muasalnya gitu ya, rumpun ke teknik kimia dan teknik industri. Tapi saya bisa mengatakan bahwa teknik kimia pada intinya juga mahasiswa dibekali untuk bidang-bidang tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin itu ya, Bu Ani. Oke, terima kasih Pak Sandi. Nah, ini mumpung ada Bapak Dekan di sini ya. Di Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala, kami punya kedua jurusan ini, yaitu ada teknik kimia dan teknik industri. Jadi rasanya sayang sekali kalau tidak memberi kesempatan kepada Bapak Dekan untuk menjelaskan lebih detail ya apa bedanya antara teknik kimia dengan teknik industri. Oke Pak Suryadi, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Bu Aning. Ya, jadi memang kalau dalam suatu industri ya ini biasanya nanti ada sarjana teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri. Ini biasanya ya. Jadi kalau teknik mesin dengan teknik elektro sudah jelas. Satu berkaitan dengan kelistrikan, satunya berkaitan dengan mesin ya. Nah, di sini nanti untuk sarjana teknik kimia ya ini biasanya kita bekerja itu berkaitan dengan proses produksinya. Bagaimana kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Nah, untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi, ini juga diperlukan suatu link. Bagaimana supply-nya? Bagaimana mengatur bahan harus masuk ini dulu, bahan ini dulu. Bagaimana alurnya supaya apa? Dia alurnya menjadi pendek, sehingga memperpendek proses produksi. Dengan memperpendek proses produksi itu akan menghemat biaya. Bagaimana letak alat, kemudian bagaimana ergonominya dan lain-lain. Nah, untuk proses produksi dari mentah menjadi bahan mentah menjadi bahan jadi atau setengah jadi, ya ini adalah rule daripada teknik kimia. Sedangkan pada teknik industri adalah mengisi link tadi. Jadi mengatur misalkan dari supply bahan baku itu bagaimana, mana dulu yang masuk, bahan mana dulu yang harus dikerjakan. Mereka mengatur supply chain, ya supply chain. Nah ini yang kebanyakan yang dilakukan oleh teknik industri. Itu seperti itu Bu Aning. Kalau dalam satu industri, jadi kimia akan berkaitan dengan proses produksi, sedangkan untuk teknik industri itu nanti akan banyak bergerak pada penjadwalan. Ini yang masuk mana dulu, bahan A, bahan baku, ya. Ini mana dulu yang diproses, dijadwal, sehingga apa? Proses ini akan berjalan lancar. Jangan sampai nanti bahan baku yang sudah dibeli 3 bulan, ya karena dia diletakkan mikrofonnya di unmute dong, kan di mute. Seringkali nanti dalam hal ini ya teknik kimia juga akan dibekalin ya untuk seperti untuk apa first come first out ya untuk pengaturan bahan baku ya, tetapi memang teknik industri mereka akan lebih unggul, sedangkan di teknik kimia ini adalah lebih ke arah proses produksinya, bagaimana mengolah, mengembangkan ya proses dari bahan baku menjadi bahan jadi dengan proses terefisien mungkin.
Yang tadi seperti dijelaskan pada Bu Feli, karena apa? Dengan proses makin efisien, otomatis harga daripada suatu produk itu akan juga menjadi lebih murah. Ya, ini adalah core daripada teknik kimia. Jadi proses bahan baku menjadi barang jadi, baik secara fisik, kimia, biologi. Sedangkan untuk teknik industri itu lebih ke arah pada seperti pengaturan penjadwalan, ya, kemudian bagaimana untuk mengatur peralatan sehingga pekerja itu menjadi lebih efisien, lebih gampang dan lebih nyaman. Ya, ini adalah pengaturan teknik industri. Intinya di sana. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Jadi kata kuncinya kalau teknik kimia itu lebih ke proses ya, dari bahan baku menjadi produk ya. Jadi gimana menciptakan atau mendesain sebuah proses yang efisien. Dan tentunya kalau kita bicara industri, kita tidak bisa bekerja sendiri ya. Dan teknik kimia, seorang sarjana teknik kimia di sebuah industri menghasilkan sebuah produk tidak bisa hanya sendirian aja teknik kimia aja. Tentunya akan dibantu oleh bidang ilmu lainnya ya, teknik industri, di dalam juga ada teknik mesin dan seterusnya. Nah, untuk teknik industri sendiri seperti yang tadi Pak Suryadi sampaikan ya, lebih ke mungkin penjadwalan ya, terus kemudian distribusinya ya supaya efisien gimana. Jadi main-main di kata kuncinya supply chain ya, supply chain management. Manajemen. Ya. Oke, terima kasih Pak Suryadi atas pertanyaannya, dan mungkin ini bisa menjawab sedikit dari pertanyaan Michael Wijaya ya. Jadi apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang chemical engineer di tempat kerja sehari-hari dan bagaimana kegiatan pekerjaannya secara nyata. Nanti kita akan kupas lebih dalam mengenai ini, tapi kita akan bincang-bincang dulu sedikit ya mengenai topik yang dibawa dalam acara webinar series yang pertama ini. Sangat menarik, yaitu what is and why chemical engineer, dan because miracle engineer is not an official degree. Ini maksudnya apa sih? Kenapa kok teknik kimia itu bisa disamakan sama miracle engineering ya, atau chemical engineering is a miracle engineering? Why gitu ya? Kenapa? Oke, mungkin Pak Sandi bisa membantu menjawab atau menjelaskan tentang hal ini. Silakan Pak Sandi. Mohon maaf Pak Sandi, belum di-unmute mikrofonnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Haning. Menarik sekali ya pilihan kata miracle engineering ini. Jadi kalau dilihat dari runtutan di video pembuka tadi ya, dari induk organisasi teknik kimia, kemudian penjelasan Profesor Suryadi dan Bu Profesor Felicia, salah satu hal yang menarik sebagai seorang chemical engineer adalah area yang kita bisa temui, kesempatan di mana kita berkembang, berinteraksi, memberikan sumbangsi, tidak hanya kepada masyarakat, kepada negara, itu saya pikir bisa dimanapun. Jadi dari yang sesuatu yang sifatnya, apalagi dari namanya, terkadang saya yang nama teknik kimia ini seolah-olah menyempitkan peran dari seorang chemical engineer. Banyak di negara lain yang memilih nama proses engineer sebetulnya, karena begitu luasnya bidang. Teknik kimia pada kurun dasawarsa terakhir ini malah meluas sekali. Lulusan-lulusan yang ada bergerak di berbagai bidang, dan itu sangat menarik sekali. Maka ketika dikatakan bahwa seorang teknik kimia bisa bergerak di bidang yang seperti tadi saya katakan, bergerak kaitannya dengan pharmaceutical, kemudian kedokteran, medicine, dan juga berkaitan dengan renewable energy, mulai solar cell, biodiesel, dan sebagainya. Maka mungkin tidak berlebihan jika dikatakan bahwa chemical engineering ini adalah salah satu skop bidang yang sangat luas, merambah berbagai bidang, memberikan impact atau faktor dampak yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan hampir ke semua bagian, dan juga suatu saat tentunya berhasil mendukung perkembangan negara kita.
Seperti bisa ditambahkan juga bahwa Indonesia melangkah ke menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, kita harus memiliki industri manufaktur yang kuat. Industri manufaktur yang kuat di sejarah itu bisa diketahui akan didukung oleh industri chemical yang kuat. Dan pada saat ini kita sedang melangkah menuju sana. Pada waktunya tentunya ketika industri chemical berkembang dengan sangat pesat, maka dibutuhkan graduate yang sangat banyak dari teknik kimia, yang mampu berkembang juga, mampu critical thinking dalam bidang research and development, maka dampaknya sangat luar biasa, sehingga harapannya yang dikatakan di sini, pilihan kata-katanya, miracle bisa memang dapat terwujud. Begitu ya Bu Aning, kira-kira. Oke, terima kasih Pak Sandi atas penjelasannya. Jadi itu tadi ya Bapak Ibu, kenapa sebenarnya ya teknik kimia itu bisa disebut sebagai teknik yang luar biasa. Miracle tuh mungkin di sini lebih ke wow-nya gitu ya, karena sepertinya bisa masuk di segala bidang, di bidang apapun. Nah, tadi semoga penjelasan Pak Sandi bisa menjawab tema kita pada malam hari ini. Saya akan lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya nih. Ada pertanyaan dari David. Ya, menurut Bapak atau Ibu, apa peran konkret yang bisa diberikan para chemical engineers buat Indonesia di masa depan? Bisa memberikan peran dalam bidang apa saja? Terima kasih. Oke, ini sepertinya pertanyaan saya lemparkan ke Pak Suryadi aja ya. Pak Suryadi bisa membantu menjawab pertanyaan ini, Pak Suryadi. Silakan. Oke. Ya, jadi saat ini ya, ini ada sekitar 10 masalah besar yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Ya, yaitu pertama ya, ini krisis energi. Kemudian kedua itu air bersih. Yang ketiga yaitu adalah pencemaran udara ya dan lain-lain. Nah, di sini kontribusi nanti yang mungkin akan diberikan seperti untuk energi ya. Ini adalah penciptaan adalah renewable energy. Ya, bagaimana nanti menciptakan suatu energi ya. Ini dari bahan baku yang renewable. Seperti contoh ya, mungkin Bapak Ibu ya dan yang lain-lain ini tidak menyangka misalkan kita punya kulit kacang atau limbah pertanian. Ya, apakah itu bisa dibuat menjadi energi, menjadi bensin, solar dan lain-lain ya? Jawabannya itu bisa. Karena apa? Minyak bumi juga merupakan apa? Hasil pelapukan atau hasil pelapukan dari apa? Bahan-bahan kimia ini. Ya, nah di sini nanti peran teknik kimia ini juga kita kembangkan juga di teknik kimia Widya Mandala itu bagaimana memecah daripada struktur daripada lignin ya, struktur daripada biomasa itu yang pertama, sehingga kalau dia pecah otomatis dia akan menyerupai daripada apa bahan bakar fosil tadi. Kemudian yang kedua itu mengenai clean water ya, air bersih. Ya, nah seperti dijelaskan ya, kita juga harus mempelajari teknik filtrasi. Bagaimana kita merubah ya air kotor ya itu menjadi air bersih. Bagaimana merubah air payau itu menjadi air bersih. Ya, karena apa? Dengan kontribusi teknik kimia nanti seperti untuk pengolahan limbah ya, kemudian dengan proses desalinasi dan lain-lain ya, ini juga akan apa? Bisa memberi apa? Dampak manfaat yang besar. Kemudian pada bidang pencemaran udara ya, ini kita bisa menciptakan berbagai macam filter ya. Jadi sebelum limbah atau asap itu dibuang ke udara ya, itu harus melalui proses filtrasi dulu dan lain-lain ya. Ini salah satu kontribusi penting teknik kimia untuk lingkungan. Bagaimana merubah sampah plastik yang menyempari tanah. Ya, kemudian bagaimana merubah sampah organik ya, ini merupakan satu bidang teknik kimia ya. Nah, seringkali bagi orang ya, bagi masyarakat ya, dia limbah ya, tetapi kalau itu berada di tangan yang tepat ya, itu merupakan bahan baku. Contoh sampah plastik itu bisa dirubah menjadi apa? Menjadi bahan bakar ya, dan seterusnya. Ini salah satu kontribusi penting. Kemudian dari segi proses
Ya, bagaimana kita bisa menciptakan proses yang efisien, ya, hemat energi. Karena kalau dengan hemat energi otomatis apa? Barang menjadi murah, ya, sehingga bisa apa? Dijangkau. Dari segi pangan, bahan makanan, bagaimana kita menciptakan bahan-bahan makanan baru yang dari apa? Dari istilahnya tadi limbah, seperti nanti dari durian, ya, kemudian dari biji durian, kemudian biji nangka, itu sebetulnya merupakan satu limbah industri. Tetapi kalau kita bisa mengolah, ya, maka itu limbah akan berubah menjadi apa? Bahan, ya, bisa dibuat serial dan lain-lain, ya. Nah, ini juga pada mahasiswa teknik kimia ada beberapa yang menang lomba inovasi karena membuat merubah tadi, ya, kulit durian, ya, kemudian kulit ini menjadi apa? Sesuatu yang lebih berharga, ya. Jadi intinya nanti, ya, peran teknik kimia, ya, itu kita ingin suatu saat kalau di Indonesia itu adalah yang dinamakan dengan biorefinery. Jadi kita adalah zero waste, ya, ke depan seperti itu. Ya, ini peran penting nanti dari teknik kimia sehingga nanti mungkin suatu saat, ya, dari sekarang mungkin 10 atau 20 tahun ke depan, ya, ini limbah, ya, suatu industri ini tidak menghasilkan limbah atau zero waste. Sekarang semua apa limbah tersebut akan diolah menjadi suatu bahan baku untuk produk yang lain, ya. Contoh gampang seperti nangka, kulit bisa dibuat karbon aktif, ya, nangkanya sendiri bisa dibuat untuk makanan, karbon aktif bisa buat untuk penjernihan air, kemudian betonnya tadi, bijinya itu bisa dibuat untuk bahan makanan, ya, bisa dibuat untuk tepung dan lain-lain. Ya, ini adalah kontribusi penting, ya, dari teknik kimia untuk untuk negara kita kontribusinya. Ya, itu salah satu contoh kecil. Kemudian kalau misalkan nanti di bidang kesehatan, ya, dengan adanya seperti biomaterial, bagaimana kita menciptakan sesuatu yang bisa aman digunakan untuk tubuh, ya. Kalau dulu orang tulang, ya, ini sekarang banyak sekali tulang buatan, darah dan lain-lain, ya. Kemudian bagaimana kita juga untuk teknik untuk untuk gen delivery dan lain-lain, ya, ini bisa di teknik kimia. Ya, ini yang advance, sedangkan yang bisa kita lakukan untuk Indonesia sekarang yaitu bagaimana memanfaatkan limbah untuk bahan baku industri ini, terutama untuk energi, kemudian air bersih dan udara bersih. Ini fokus teknik kimia di Indonesia ke depan. Terima kasih, Bu Aning. Oke, terima kasih Pak Suryadi. Wah, mantap sekali penjelasannya, ya. Saya harap Bapak Ibu juga bisa menangkap pesan atau message yang disampaikan oleh Pak Suryadi bahwa tidak bisa dipungkiri, ya, masalah limbah itu termasuk salah satu masalah krusial di Indonesia, ya, dan tentunya hal ini perlu ditangani, ya, dengan cara mengubah tadi limbah tadi menjadi suatu produk atau barang baru yang lebih bermanfaat, entah terkait energi, ya, terkait dengan penyediaan air bersih maupun penyediaan atau penanganan udara, polusi udara, ya, jadi kita bisa dapat udara yang bersih. Oke, terima kasih Pak Suryadi atas penjelasannya. Waktu sudah menunjukkan pukul 8 malam lewat 9 menit nih. Saya harap teman-teman masih bisa bertahan di sini sebentar, ya. Tinggal dikit lagi nih. Saya punya satu pertanyaan menarik nih. Ada rumor, ini sepertinya saya tujukan ke Pak Sandi nih, Pak Sandi selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, ya. Pak Sandi, benarkah, ya, kalau lulusan teknik kimia itu ujung-ujungnya pasti jadi sales engineer? Nah, silakan Pak Sandi, mungkin bisa dibantu jawab. Maaf Bu Aning, bisa diulang pertanyaannya Bu Aning? Sorry, agak putus-putus tadi koneksi. Oh, maaf Pak Sandi. Jadi gini, apakah lulusan teknik kimia itu pasti ujung-ujungnya, pasti ya Pak, ada kata pastinya nih, pasti ujung-ujungnya jadi sales engineer? Ya, jadi Bu Aning, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan juga dari chat gitu ya, apa sih bidang kerja dari lulusan dari teknik kimia? Yang menarik adalah kalau tadi dijelaskan juga dari alumni, ya, Janet dan
banyak alumni yang lain adalah sebetulnya ketika teman-teman mempelajari teknik kimia, pilihan dunia kerjanya, bidang kerjanya, itu juga sangat terpengaruh dari karakter yang dimiliki teman-teman. Jadi kalau tadi dikatakan ada yang bidangnya di sales engineer, banyak. Karena memang mereka karakternya adalah kemampuan soft skill-nya tinggi, kemampuan komunikasinya tinggi, mereka memang senang dengan dunia yang movable, ketemu sosok baru, ketemu orang baru, berinteraksi dengan network, maka itu dimungkinkan. Maka salah satu bidang pilihan kita memang mendukung ke sana, mahasiswa dibekali dengan kemampuan skill communication. Bahkan beberapa memang merintis karir dengan memulai kerja dulu dalam perusahaan setelah sekian tahun, dengan skill yang mereka punyai, dengan modal mereka yang ada, mereka kembangkan menjadi usaha mereka sendiri. Sehingga ada bidang yang di bidang dunia entrepreneur, ada yang di bidang sales engineer, tetapi secara statistik memang persentase terbesar memang tetap dalam proses engineering. Dan kemudian banyak karakter-karakter itu yang memang skill atau talenta dari mahasiswa, karakter dari mahasiswa menentukan juga nantinya. Banyak juga mahasiswa yang senang berkecimpung dalam penemuan yang baru, akhirnya mereka menjadi peneliti, kemudian bergerak di bidang penelitian, dan selain itu, ketika mereka menyukai hal-hal yang baru, mereka juga bisa bergerak di bidang research and development. Ada juga yang memang kinerjanya senang mandiri dan sebagainya, fokus pada satu poin tertentu, mereka juga bisa di quality control dan di berbagai aspek. Jadi, memang di teknik kimia secara umum dibekali untuk kemampuan bergerak di bidang industri dengan tambahan positif nilai-nilai yang lain, tetapi sekali lagi, keinginan, bakat, minat, dan talenta yang teman-teman miliki nanti juga akan sangat mempengaruhi bidang-bidang kerja yang teman-teman pilih. Mungkin itu banyak. Oke, terima kasih Pak Sandi. Sangat menjawab pertanyaan saya rasa ya. Saya punya satu pertanyaan final nih untuk para narasumber. Mungkin ke Pak Suryadi dulu nih. Pak Suryadi, kalau Bapak diminta untuk menggambarkan atau mendefinisikan ya, teknik kimia, jadi bidang ilmu teknik kimia itu sendiri, dalam 3 kata kunci, apa saja Pak Suryadi? Silakan. Mohon maaf Pak Suryadi, di-unmute dulu. Ya, jadi dalam 3 kata kunci, ya, teknik kimia itu adalah suatu bidang ilmu yang make the world enjoyable. Ya, jadi membuat dunia itu bisa dinikmatin, ya, bisa menikmatin dunia. Ya, itu adalah apa? Teknik kimia. Make the world enjoyable. Terima kasih Pak Suryadi. Sangat ini ya, sangat encouraging kata kuncinya. Oke, last but not least, saya akan bertanya ke 2 narasumber yang lain nih, Pak Sandi dan juga Saudari Janet Yaret ya. Kalau Bapak dan Janet diminta untuk menggambarkan tentang jurusan Teknik Kimia Unika Widya Mandala Surabaya dalam 3 kata kunci. Nah, kira-kira kata kuncinya apa aja ini? Oke, Pak Sandi dulu mungkin ya. Silakan Pak Sandi, 3 kata kunci Pak Sandi untuk jurusan Teknik Kimia Widya Mandala. Silakan. Jadi kalau melihat profil dari lulusan, maka bisa saya katakan bahwa teknik kimia ini menjadi pintu kesempatan gitu ya, pintu masuk kesempatan mahasiswa untuk ke dunia yang lebih luas. Mereka bisa mengekspos talenta dan kemampuannya. Kemudian seiring dengan capaian-capaian yang kita miliki, mungkin tidak berlebihan jika disampaikan bahwa kata kunci yang ada sekarang adalah salah satunya adalah unggul. Unggul dalam penelitian dan tentunya memberikan dampak kepada masyarakat. Jadi pintu gerbang untuk mahasiswa berprestasi dan di dalamnya terdapat keunggulan dan adalah memberikan dampak, semoga bisa diterjemahkan sebagai miracle. Gitu ya Bu Anin. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sandi. Oke, Janet, silakan Janet. Nih yang mengalami sendiri nih gimana? Nah, silakan 3 kata kunci untuk menggambarkan jurusan Teknik Kimia Widya Mandala. Oke, kalau menurut aku komitmen, ya karena kita semuanya komit, terutama murid-murid menyelesaikan
studinya, lalu menyelesaikan research dan segala macam. Yang kedua, improvement, di mana kita terus melakukan improvement terhadap research yang sudah ada. Dan terakhir adalah friendship, di mana aku merasa hubungan pertemanan antara aku dengan teman kelasku, dengan senior, junior, dan bahkan dengan dosen-dosen di WM dan NTUSD itu sangat kuat. Tuh. Oke, terima kasih. Luar biasa sekali nih kata kunci dari para narasumber kita. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sebelum saya tutup webinar pada malam hari ini tampaknya kalau diteruskan bisa sampai jam 10 malam nih ya Pak Sandi ya. Tapi karena waktu dan sudah sangat terbatas, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir ya, yang pop up di kolom chat ya, bagaimana industri manufaktur bahan baku kimia di Indonesia? Karena terlihat bahan baku kimia saat ini lebih banyak import ya daripada hasil produk lokal ya dari R&D-nya. Ini mungkin silakan Pak Sandi atau Pak Suryadi yang mau membantu menjawab untuk hal ini. Oke, terima kasih ya. Jadi memang proses ya. Jadi kenapa bahan baku untuk industri kimia banyak import ya, itu memang betul ya. Karena apa? Seringkali produk-produk kimia ya yang dari China itu lebih murah dibanding produk-produk dalam negeri. Ini karena apa? Ya, mereka sudah berhasil mengembangkan efisiensi, ya efisiensi produksi baik produksi maupun pekerja, sehingga mereka bisa memproduksi pada skala besar dengan harga yang murah. Ya, ini berbeda dengan kondisi di Indonesia. Kondisi di Indonesia ini, ya banyak sekali regulasi, kemudian aturan-aturan, ya dan lain-lain yang menyebabkan ongkos produksi itu menjadi lebih tinggi, sehingga seringkali juga ini tidak efisiensinya rendah. Ya, ini yang menyebabkan produk kita seringkali kalah bersaing. Ya, sehingga untuk pengembangan industri-industri dari hilir ke nanti dari hulu ke hilir ini juga dibutuhkan regulasi-regulasi dari pemerintah, baik dari segi perizinan dan lain-lain ya. Perlu ini Bapak Ibu ketahui atau saudara-saudara ketahui, seringkali yang menghambat ya adalah izin birokrasi. Ya, kenapa? Makanya Pak Jokowi ini juga minta satu pintu. Ya. Nah, kalau pernah berkecimpung dalam industri ya, ini ruwetnya luar biasa, nanti harus ini, belum tentu ini ya. Nah, ini yang menyebabkan kos produksi itu menjadi mahal. Ya, kemudian tenaga kerja. Ya, tenaga kerja kita ini kalau dilihat dari segi efektivitas itu nggak murah, mahal. Nah, otomatis produksi bahan kimia, orang-orang lebih milih, oke, saya impor aja dari China, lebih murah daripada produk lokal, sehingga produk lokal juga kalah bersaing. Ya, ini yang menjadi kendala. Sebetulnya hampir semua produk bahan kimia ya itu Indonesia bisa memproduksi, ya, tetapi cuma kalah. Seperti metanol, ya, ini metanol sudah banyak yang gulung tikar. Karena dari segi bahan baku sendiri, ya, pemerintah lebih suka mengekspor gas alam daripada gas alam tersebut digunakan untuk lokal, yang merupakan bahan baku dari banyak sekali industri kimia, ya, pupuk dan lain-lain. Ya, ini kendalanya di sana, ya. Kendala pada birokrasi juga, ya, ini kendala utamanya. Jadi kalau suatu saat kita bisa menemukan proses yang lebih efisien, lebih dan birokrasi lebih diperpendek dan lain-lain, saya rasa produk kita akan bisa bersaing. Ya, dan juga makanya pemerintah ada regulasi ini ya, tetapi saya nggak bisa bicara banyak, ya, karena akan diprotes banyak sekali, ya, akan aturan gini, ini untuk pengusaha, menguntungkan ya. Tapi kalau nanti dilihat secara global, ya, itu justru akan meningkatkan daya saing, ya. Rancangan undang-undang itu yang ramai diprotes di demo, ya. Nah, seperti itu Bu Aning. Kendalanya ada kendala birokrasi. Wah, terima kasih Pak Suryadi. Jadi kendalanya bukan masalah teknis terkait
ketidakmampuan SDM dan lain sebagainya gitu ya Pak Suryadi ya. Bahan Enggak. baku ada, proses saya rasa mampu, teknologi mampu, SDM sebenarnya kita juga punya banyak SDM yang ready ya. Hanya saja faktor X lain-lainnya ini ya sepertinya perlu dibenahi juga gitu ya. Oke, terima kasih Pak Suryadi atas pencerahannya gitu ya dan menjawab pertanyaan yang terakhir ini. Oke, kita akan melihat satu video yang menarik ya untuk semakin mengenal lagi tentang teknik kimia itu seperti apa. Oke, silakan. Few among them would be mistaken for rock stars. It's unlikely you'll find many performing at poetry slams. And when they work in oils, they're usually the kinds that heat our homes and fuel our lives. Although most don't think of chemical engineers as creative types, they should, because they work on the biggest canvas of all, creating innovative solutions to some of the largest problems facing humanity. Where some see contaminated water, chemical engineers see ways to provide water purification. Where others see incurable diseases, chemical engineers see drug delivery systems to treat them. And for those who see hazardous weather conditions, chemical engineers see breathable wind and waterproof textiles. Wherever there's a challenge that affects the quality of our lives, you'll find chemical engineers applying innovative solutions to make life better. Which is why, at AICHE, our more than 53,000 members salute and support innovation in chemical engineering and the creative spirit in chemical engineers. For they've raised engineering itself to the fine art of improving lives. Oke, semoga video tadi ya bisa men-summarize atau bisa menjadi sebuah kesimpulan ya mengenai sebenarnya apa itu teknik kimia ya. Jadi ada kata kuncinya nih, kreatif, inovatif ya, yang bisa diharapkan memberikan solusi untuk kebaikan bersama gitu ya. Nah, Bapak Ibu terima kasih sudah bergabung dengan webinar seri pertama kami ini. Jadi mungkin perlu saya highlight sedikit ya bahwa ini merupakan salah satu webinar series, which is yang pertama sebenarnya, ya dari sekian webinar yang akan nanti diadakan oleh Fakultas Teknik Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Nah, untuk yang berikutnya ya akan diadakan minggu depan, dan ini sepertinya menjawab pertanyaan tadi ya, ada Ibu Chandra ya, mengenai teknik industri. Nah, jadi bisa kejawab di sini nih, kalau yang masih ingin tahu lebih dalam lagi mengenai teknik industri, bisa join di our next webinar ya, which is next week, sama waktunya hari, ini sedikit lebih awal ya, jadi tanggal 18 September pukul 6 sudah akan dimulai sampai sekitar pukul 7:30 malam. Jadi silakan Bapak Ibu kalau mau bergabung lagi minggu depan, dicatat baik-baik dan nanti tentunya akan kami posting melalui Instagram ataupun Facebook ya, silahkan saja, atau juga bisa melalui kalau yang adik-adik dari SMA ini ya, kami pasti akan posting ke guru-guru BK kalian, gitu ya. Oke, sebagai penutup sebelum kita akhiri secara resmi webinar pada malam hari ini, mari kita foto bersama. Oke, mohon Bapak Ibu yang belum menyalakan videonya, tolong dinyalakan. Kita akan berfoto bersama sebagai tanda kebersamaan kita malam hari ini dalam event webinar yang pertama kali untuk Fakultas Teknik Widya Mandala. Oke, Bapak Ibu bisa dinyalakan ya videonya ya. Kita akan foto bersama. Ada berapa layar ini ya? 4 layar kalau tidak salah ya. Ini Bu Sheila akan membantu mengambil gambarnya. Silakan Bu Sheila. Baik, kita tunggu sebentar. Masih ada yang belum nyala nampaknya. Oke, silakan dinyalakan. Pasang senyum terindah ya, pasang senyum terindah. Silakan.
Senyum semua Bapak Ibu mahasiswa pelajar-pelajar sekalian. 1, 2. Oke, sekali lagi. 1, 2. 1, 2. Oke, yang terakhir. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih Bu Sheila. Mohon maaf jika ada kekurangan, kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti kami akan berikan nomor ya. Bu Maria silakan mungkin di chat room-nya bisa dituliskan nomor WA-nya. Jadi kalau Bapak Ibu atau adik-adik, teman-teman sekalian masih ada pertanyaan terkait teknik kimia, Widya Mandala, atau teknik kimia secara general, silakan bisa di WA ya, ini Bu Maria ini ya. Bu Maria ini sangat responsif, jadi jangan khawatir kalau tidak bisa terjawab pertanyaannya. Dan sekali lagi saya ingatkan untuk next week webinar ya tentang teknik industri. Jadi kalau yang masih kepo-kepo nih ya, bingung bedanya apa teknik kimia, udah dengar tadi ya, udah dapat pencerahan, terus apa jadinya ya bedanya sama teknik industri ya. Nah silahkan join lagi next week untuk teknik industri. Dan yang ketiga mungkin bisa saya sebutkan sekalian yaitu tentang jurusan teknik elektro. Ya, jadi kalau teman-teman ada yang masih tertarik juga dengan teknik elektro, bisa ikut yang webinar series yang ketiga. Nah, yang keempat terakhir itu tentang insinyur. Nah, jadi kalau mungkin nanti, ya ini teman-teman udah pada tahu ya, kalau jadi sarjana teknik itu sekarang tidak hanya sekedar sarjana teknik aja, ada juga regulasi tambahan dari pemerintah, yaitu harus memiliki gelar insinyur sebagai sebuah profesi gitu ya. Nah, itu nanti akan kita kupas di webinar series yang keempat, yaitu tanggal 3 Oktober 2020. Nah, nanti detailnya akan kita sharekan, jadi supaya dapat ini ya, comprehensive information tentang apa itu teknik, keteknikan, kimia, industri, ya, elektro, dan juga tentang keprofesian insinyurnya. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih atas kehadiran para narasumber, Bapak Suryadi Ismaji, atas waktunya, kepada Pak Sandi Budi Hartono juga, dan kepada Saudari Janet Yaret. Terima kasih sudah menyempatkan waktu hadir ke sini. Dan tentunya untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman ya sekalian, saya lihat ini ada juga yang dari Taiwan join ya. Lalu ada dari mana lagi nih join, banyak ya, alumni juga ya, maupun yang di luar alumni, saya lihat ada orang tua juga join ya. Terima kasih atas kehadirannya, dan saya harap kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan memberkati. Bye-bye. Bye. Selamat malam. Terima kasih, Bu Ani. Terima kasih semuanya. Thank you for the meeting, I guess.